Hari ini kita akan membicarakan bifurkasi, khususnya bifurkasi yang terjadi pada sistem dinamik kontinu. Nah, karena bifurkasi ini terkait dengan suatu sistem dinamik yang mengandung parameter, baiknya kita lihat terlebih dahulu soal yang pernah kita kerjakan, yaitu soal yang kalian kerjakan pada saat UTS dan soal yang kita kerjakan di soal latihan sebelumnya. Baik, kita lihat terlebih dahulu yang soal UTS. Jadi kemarin di soal UTS, kalian menghadapi soal yang mengandung parameter mu. Nah, kalau kalian kemarin cari, mungkin titik kesetimbangannya, kalian cek ada dua ya, E1 dan E2. Nah, kalau kita perhatikan yang E2 ini mengandung 5 min mu di sini dan di sini juga 5 min mu, sehingga di sini disyaratkan mu tidak sama dengan 5. Kenapa? Karena kalau mu sama dengan 5, maka E2 menjadi 0,0 dan itu artinya akan sama dengan E1. Jadi kalau mu sama dengan 5, maka kita hanya memperoleh satu titik kesetimbangan yaitu 0,0, sedangkan kalau mu tidak sama dengan 5, maka kita memperoleh dua titik kesetimbangan. Nah, sekarang dengan adanya dua titik kesetimbangan ini, kita akan menentukan kestabilannya. Jadi, karena ini sistemnya nonlinear, berarti kita harus tentukan dulu matriks Jacobi-nya. Ini matriks Jacobi-nya silahkan dicek sudah benar ya. Jadi ini turunan terhadap X untuk persamaan yang pertama. Di sini ada 1 plus mu, kemudian turunan terhadap Y-nya min 2, dan turunan terhadap X untuk fungsi yang kedua. Di sini 3 min 2X, kemudian yang terhadap Y-nya, turunan terhadap Y-nya itu min 1. Sehingga kalau kita mulai dengan memeriksa kestabilan E1, kita masukkan X dan Y-nya 0,0, tapi kalau kita lihat di sini di matriks Jacobi tidak ada mengandung Y. Jadi yang berpengaruh hanya X. Dalam hal ini X-nya 0, maka kita peroleh persamaannya seperti ini. Nah, kalau kita memiliki matriks Jacobi seperti ini, maka persamaan karakteristiknya di sini harus minus trace dari matriks ini ya, minus trace-nya berarti mu, negatifnya berarti minus mu. Sedangkan di sini di bagian C-nya untuk persamaan kuadrat ini adalah determinan dari matriks ini. Determinannya adalah 1 plus mu kali min 1 berarti minus 1 minus mu minus 1 minus mu dikurangi min 2 kali 3. Berarti ditambah 6. Berarti 6 dikurangi 1, 5. Tadi ada minus mu, berarti 5 minus mu. Itu. Jadi kita menghadapi persamaan kuadrat yang tidak terlalu rumit. Di sini A-nya 1, B-nya minus mu, dan C-nya 5 min mu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tanda dari akar persamaan karakteristik ini agar kita dapat menentukan kestabilan dari E1. Jadi kita mulai dengan melihat kasus seandainya C-nya di sini negatif. Kalau C-nya negatif, maka diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC, A-nya sudah jelas 1, berarti tinggallah B kuadrat min 4C, C-nya negatif, berarti diskriminannya menjadi positif. Nah, kalau diskriminannya positif, berarti akar-akarnya akan real dan tidak sama, dan hasil kali dari kedua akar tersebut adalah C, C-nya tadi adalah negatif, berarti dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif pasti berbeda tanda. Sehingga dalam hal ini E1 menjadi tak stabil pelana. Nah, sekarang untuk kasus berikutnya yaitu kalau C-nya negatif. C-nya positif ya. Jadi tadi kesimpulannya gimana? Kalau C-nya negatif maka E1 tak stabil pelana. Padahal tadi C negatif artinya 5 harus lebih kecil dari mu atau mu lebih besar dari 5. Jadi kalau mu-nya lebih besar dari 5, maka E1 tak stabil pelana. Nah, sekarang setelah kasus C negatif, sekarang kita lihat kasus C positif. Dalam hal ini karena C sama dengan 5 min mu, maka C positif artinya mu lebih kecil dari 5. Nah, dalam hal ini
kita tidak dapat menentukan nilai diskriminannya karena diskriminan adalah B kuadrat min 4C. Sehingga kita harus memeriksa satu demi satu kasus untuk D positif dan D tidak positif. Ya, negatif atau 0. Nah, untuk D positif jelas bahwa akar-akarnya pasti real berbeda. Dalam hal ini C-nya positif, maka masih ada dua kemungkinan. Jadi kedua akar sama-sama positif atau kedua akar sama-sama negatif karena hasil kalinya adalah positif. Nah, karena kita tidak tahu bagaimana tanda dari kedua nilai eigen ini, maka kita lihat hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya adalah di sini min B padahal tadi adalah mu, ya. Jadi sekarang bergantung kepada mu. Jadi kalau min B-nya negatif, berarti penjumlahannya negatif. Ya, C-nya positif berarti hasil kalinya positif. Jadi dua bilangan dikalikan positif dijumlahkan negatif, pasti dua-duanya akan negatif. Jadi kalau mu-nya lebih kecil dari 5 dan mu-nya negatif di sini, maka E1 akan stabil asimptotik. Itu. Jadi ini dapat disimpulkan kalau mu kecil dari 5 dan mu kecil dari 0 berarti mu kecil dari 0 ya. Jadi kalau mu-nya kecil dari 0 maka E1 stabil asimptotik. Tuh, demikian juga nanti untuk kasus D yang lebih kecil atau sama dengan 0. Kalau lebih kecil sama dengan 0 berarti akarnya akan seperti ini. Nah, kalau nanti D-nya pas sama dengan 0 hanya bergantung kepada min B per 2. Demikian juga kalau D-nya negatif kita akan peroleh akar kompleks yang menentukan tinggallah min B per 2. Atau sebetulnya hanya bergantung pada minus B karena 2 ini bilangan positif. Jadi lagi-lagi penentu apakah E1 ini stabil asimptotik atau tidak itu bergantung kepada nilai minus B yang tidak lain adalah mu. Nah, kalau mu-nya negatif berarti dia akan stabil asimptotik. Jadi dari dua kasus ini D positif dan D tidak positif dapat disimpulkan bahwa E1 selalu stabil asimptotik. Jadi kesimpulannya kalau mu kecil dari 0 dan mu kecil dari 5 maka E1 stabil asimptotik. Sebaliknya kalau mu kecil dari 5 dan mu lebih besar dari 0 maka E1 tak stabil. Sehingga dapat kita simpulkan tadi kalau mu-nya kecil dari 0 tadi E1 stabil asimptotik, sedangkan kalau mu-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 5 maka tak stabil, diperoleh dari sini tadi. Dan jika mu-nya lebih besar dari 0 kita peroleh E1-nya tak stabil pelana. Jadi kita melihat bahwa kestabilan dari E1 bergantung kepada nilai mu. Jadi dia berubah dari stabil asimptotik menjadi tak stabil, kemudian berubah menjadi dari tak stabil menjadi tak stabil pelana itu kalau mu-nya melewati ini 0, 5, 0, kemudian 5. Ya. Ini untuk E1 sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di E2. Ya, tadi kita ingat matriks Jacobi-nya seperti ini, sedangkan E2-nya seperti ini, dan di sini tidak ada Y, maka yang mempengaruhi hanya nilai X-nya. Jadi kalau dimasukkan ke sini, di sini ada 2 kali 5 min mu, berarti hasilnya 5 min mu, ini negatif, berarti jadi plus 5 plus mu, min 5 plus mu, berarti tinggallah min 2 plus mu. Ya. Nah, persamaan karakteristiknya tadi di sini B-nya adalah trace minus trace ya, minus trace berarti ini dijumlahkan hasilnya mu kemudian minus. Kemudian bagian C-nya di sini adalah determinan ya. Jadi 1 plus mu kali min 1 dikurangi ini. Hasilnya apa? Ini min mu min 1 di sini plus 2 mu, jadi dapat mu. Ini min 4, jadi min 5. Jadi di sini ada mu min 5.
Itu jadi seperti tadi ya. Kita akan melihat diskriminannya terlebih dahulu. Diskriminannya di sini B kuadrat min 4AC atau B kuadrat min 4C ya, karena hanya 1 sehingga kita peroleh mu kuadrat min 4, C-nya tadi mu min 5, sehingga kalau kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita buat kuadrat sempurna maka kita peroleh mu min 2 kuadrat. Di sini harus ada ditambah 16 dan ini pasti positif. Jadi ini lebih mudah dari yang tadi karena diskriminannya dapat ditentukan tandanya yaitu positif. Kalau diskriminannya positif jelas nilai eigennya akan real dan berbeda. Ya, sekarang kita lihat ya, tinggal berbeda itu dua-duanya positif atau dua-duanya negatif atau salah satu yang positif, satunya lagi negatif. Ya. Nah, karena kita sudah tahu diskriminannya, kita lihat lagi kasus untuk C, ya, C negatif dan C positif. Jadi kalau C-nya negatif, maka akar-akarnya akan berbeda tanda, ya, karena hasil kalinya negatif, sehingga pasti E2 tak stabil pelana. Jadi kalau C-nya negatif yang mengakibatkan apa? Mu kecil dari 5, maka E2 tak stabil pelana. Nah, sekarang sebaliknya kalau C-nya positif atau C-nya positif itu berarti apa? Mu lebih besar dari 5. C-nya positif, maka C-nya positif berarti hasil kalinya positif. Sekarang kita lihat hasil penjumlahan dari lambda 1 dengan lambda 2 itu adalah sama seperti tadi minus B, yaitu sama dengan mu. Ya, karena mu-nya lebih besar dari 5, sudah pasti mu-nya pasti positif. Nah, kalau penjumlahannya positif, kemudian perkaliannya juga positif, maka kedua nilai eigennya akan positif. Berarti E2 tak stabil. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kalau mu-nya kecil dari 5, maka E2 tak stabil pelana, sedangkan kalau mu-nya lebih besar dari 5, maka E2 ini tak stabil. Jadi kalau kita gambarkan, ya bagaimana kestabilan dari titik keseimbangan itu berubah terhadap mu. Jadi kita buat semacam garis untuk memudahkan ya, garis atau apa nih, sumbu ya, sumbu yang menyatakan bagaimana mu itu berubah. Jadi tadi kita lihat mu itu berubah, ya, itu di sekitar 0 dan 5. Jadi kalau kita lihat, kalau mu-nya kecil dari 0, tadi E1-nya stabil asimtotik, kemudian kalau mu-nya di antara 0 sampai 5, E1-nya tak stabil, dan kalau lebih dari 5, E1-nya tak stabil pelana. Nah, ini kita rangkum di sini supaya lebih mudah melihatnya. Ya. Nah, sebaliknya sekarang untuk E2 bagaimana tadi? Ini ya, kesimpulannya ada di sini. Hanya bergantung kepada mu sama dengan 5. Mu kecil dari 5 dia tak stabil pelana, sedangkan mu kurang dari 5 ya, E2 tak stabil pelana, sedangkan mu lebih besar dari 5 dia menjadi tak stabil. Jadi kesimpulannya tadi, jika mu sama dengan 5 maka kita peroleh satu titik keseimbangan. Ya, tapi kalau mu-nya tidak sama dengan 5, kita peroleh 2 titik keseimbangan yang kestabilannya berubah bila mu-nya berubah. Berubahnya di mana? Di sekitar 0 dan 5. Nah, yang menarik di sini adalah mu ini mempengaruhi banyaknya titik keseimbangan dan mempengaruhi sifat kestabilan. Ya, jadi parameter ini sangat menentukan banyaknya titik keseimbangan dan sifat kestabilan titik keseimbangan. Jadi dapat dikatakan bahwa parameter mu ini menentukan sifat dinamik dari sistem otonomus kita. Nah, hal lain yang menarik adalah kalau kita amati di sini ada selang di mana kedua titik keseimbangan ini tak stabil, yaitu kalau mu-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau dua-duanya tak stabil, lalu orbitnya perginya kemana?
karena tidak ada yang menarik ya, tidak ada yang dituju. Ya, nah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, kalau kita perhatikan kemarin di soal nomor berapa? Di soal yang berikutnya setelah kestabilan ya, ditanyakan untuk mu sama dengan 3. Nah, berarti di sini ya, mu sama dengan 3 berarti bagaimana medan arah dan potret fasenya. Nah, dari soal ini kita punya satu parameter yang menentukan bagaimana perilaku solusinya. Nah, selanjutnya kalau lihat soal latihan yang pernah kita kerjakan, ini lebih sulit ya dari yang tadi ya. Karena di sini ada berapa parameter? Ada 5 parameter ya. Tapi kan kalian sudah kerjakan ini. Kemarin kita sudah memperoleh titik kesetimbangannya ada 3. Tapi perhatikan di sini bahwa titik yang ketiga ini hanya ada kalau beta eta tidak sama dengan rho alfa. Kenapa demikian? Karena kalau beta eta sama dengan rho alfa, maka ini menjadi 0. Ya, kemudian ini menjadi 0, kemudian eta per rho menjadi apa? Eta dibagi rho menjadi alfa per beta. Ya kan? Berarti E2 akan menjadi sama dengan E3 kalau beta eta sama dengan rho alfa. Jadi eksistensi dari E3 ini bergantung kepada beta eta dan rho alfa. Selama beta eta tidak sama dengan rho alfa, maka E3 ini eksis. Tapi kalau beta eta sama dengan rho alfa, maka E3 ini menjadi hilang atau tidak eksis dan tinggallah 2 titik kesetimbangan saja. Nah, seperti pada soal sebelumnya, ya, kita memeriksa kestabilan titik kesetimbangan. Di sini matriks Jacobi-nya lebih rumit daripada yang tadi ya, karena di sini ada X, di sini juga ada Y. Nah, untuk titik kesetimbangan yang pertama, di sini ini menjadi alfa, ini menjadi mu, ya, ini menjadi min eta, kemudian ini menjadi 0, sehingga mudah nilai eigennya menjadi bagian elemen diagonal, yaitu alfa dan min eta. Jadi, titik ini menjadi jelas tidak stabil pelana, karena tadi disyaratkan semua parameternya positif. Berikutnya, untuk titik kesetimbangan yang kedua, ini juga mudah ya, itu karena di sini matriks segitiga atas, ya, sehingga nilai eigennya adalah bagian unsur-unsur diagonal. Nah, di sini lambda 1-nya negatif, sedangkan lambda 2-nya masih belum diketahui tandanya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin dia stabil asimptotik, berarti lambda 1 dan lambda 2 harus negatif, sehingga E2 ini akan stabil asimptotik jika rho alfa lebih kecil dari eta beta. Ya, atau dengan perkataan lain, E2 ini akan stabil asimptotik jika rho alfa dibagi eta beta lebih kecil dari 1. Dan tak stabil pelana kalau rho alfa dibagi eta beta lebih besar dari 1. Ya, sebab di sini lambda 2-nya positif dan lambda 1-nya negatif. Itu, ini sudah kita kerjakan. Kemudian, titik yang ketiga yang agak sedikit rumit ya. Di sini titik kesetimbangannya seperti ini, sehingga kalau dimasukkan ke matriks Jacobi-nya, disubstitusikan ke matriks Jacobi, kita peroleh persamaan karakteristik berbentuk persamaan kuadrat dengan A-nya adalah 1, B-nya adalah trace ya, minus trace, negatif dari trace, yaitu 2 beta eta dikurangi, ini alfa rho ya, saya samakan penyebutnya, dibagi dengan rho. Kemudian bagian C-nya ini adalah determinan ya, determinan di 0 dikurangi ini, jadi minus mu rho Y3. Nah, kalau Y3-nya dimasukkan, di sini ada mu rho, ini menjadi hilang ya, sehingga tinggallah eta per rho kali ini. Ya, ini tapi ini ada negatif, sehingga saya balik menjadi rho alfa min beta eta. Jadi seperti ini
Nah, diskriminannya ini adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kita seperti tadi kita lihat kasus C negatif ya, diskriminannya pasti positif ya, karena C-nya negatif pasti E3 tak stabil pelana. Nah, ini akan terjadi kalau apa? C-nya negatif berarti rho alfa kecil dari eta beta. Ya, jadi dapat disimpulkan kalau rho alfa kecil dari eta beta, maka E3 menjadi tak stabil pelana. Dengan perkataan lain, rho alfa dibagi dengan eta beta kecil dari 1, maka E3 tak stabil pelana. Jadi kalau parameter ini kecil dari 1, maka E3 tak stabil pelana. Oke, jadi ini baru kasus untuk C lebih kecil dari 0. Ya, sekarang C lebih besar dari 0, ya, maka diskriminannya tidak dapat diketahui tandanya. Jadi seperti tadi kita harus melihat satu demi satu, yaitu kalau diskriminannya positif, ya, diskriminannya positif, kemudian C-nya positif, ya, maka kita akan punya dua akar real yang belum tahu tandanya positif atau negatif, tapi kita hanya tahu bahwa perkalian hasil kali keduanya adalah positif, sehingga boleh jadi keduanya positif atau keduanya negatif. Sehingga nanti tandanya akan bergantung kepada hasil penjumlahannya. Jadi kalau hasil penjumlahannya negatif, ya, kemudian C-nya positif, jadi hasil kalinya positif, penjumlahnya negatif, maka dua-duanya negatif. Dan ini akan terjadi kalau min B ini negatif. Nah, min B negatif maknanya rho alfa itu kecil dari 2 eta beta. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan kalau digabung, kalau rho alfa lebih besar dari eta beta dan rho alfa kurang dari 2 eta beta, ya, maka E3 ini menjadi stabil asimptotik. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus D lebih kecil sama dengan 0? Ini sekali lagi kestabilannya tinggal bergantung kepada minus B per 2. Atau bergantung kepada minus B. Jadi sama seperti tadi, kalau minus B ini negatif, ya, alias rho alfa kecil dari 2 eta beta, maka E3 menjadi stabil asimptotik. Nah, sekarang kalau kita gabungkan syarat ini, berarti eta beta kecil dari rho alfa kecil dari 2 eta beta. Ya, jadi kalau digabungkan menjadi begini. Ya, jadi jika rho alfa di antara eta beta dan 2 eta beta, maka E3 stabil asimptotik. Sebaliknya, kalau rho alfa lebih besar dari 2 eta beta, maka E3 menjadi tak stabil sebab di sini hasil penjumlahannya menjadi positif. Itu jadi dapat disimpulkan bahwa untuk E3 ini kalau rho alfa per eta beta lebih kecil dari 1, tadi untuk kasus C kecil dari 0, ya, maka E3 pasti tak stabil pelana. Sedangkan kalau ini rho alfa dibagi eta beta, ya, pada kedua ruas dibagi dengan eta beta, maka kita akan peroleh di sini 1, di sini menjadi 2, itu, ya, maka E3 menjadi stabil asimptotik. Dan kalau rho alfa dibagi eta beta ini di sini, ya, rho alfa dibagi eta beta lebih besar dari 2, maka E3 tak stabil. Jadi ada parameter yang menarik di sini, yaitu rho alfa dibagi eta beta. Di perubahan parameter rho alfa dibagi eta beta ini di sekitar 1 dan 2 menyebabkan perubahan kestabilan dari E3. Jadi kita sekarang coba rangkum parameter tadi supaya tidak menjadi sederhana, ya, menjadi tidak rumit menyebutkannya. Kita sebut saja dia sebagai V, ya. Jadi kalau kita rangkum tadi kita punya tiga titik kesetimbangan.
titik keseimbangan yang pertama 0,0 itu selalu tak stabil pelana, ya. Sedangkan titik keseimbangan E2 tadi kestabilannya bergantung kepada V, yaitu kalau V kecil dari 1 dia stabil asimptotik, kalau V besar dari 1 dia tak stabil pelana. Dan yang baru saja kita bahas itu yang E3 itu juga bergantung kepada V. Perubahan dari kestabilan ini terjadi di V1 dan V sama dengan 2. Jadi kalau kita buatkan semacam diagram yang merangkum tabel ini, maka kita bisa lihat di sini ya. Ketika V kecil dari 1 di sini, apa yang terjadi? E2 stabil asimptotik dan E3 tak stabil pelana. Yang E1 sudah pasti ya tak stabil pelana. Itu jadi E1 selalu tak stabil pelana. Sedangkan kalau V di antara 1 dan 2, maka apa yang terjadi? V di antara 1 dan 2 berarti V lebih besar dari 1, berarti E2-nya tak stabil pelana, sedangkan E3-nya stabil asimptotik. Tuh. Nah, kalau V-nya lebih besar dari 2, maka sekarang E3-nya dari stabil asimptotik menjadi tak stabil, ya, tapi E1 dan E2-nya tetap tak stabil pelana. Nah, yang menarik di sini, ya, kita dapat simpulkan bahwa kalau V sama dengan 1, maka kita hanya akan memiliki 2 titik keseimbangan, ya, E1 dan E2. Sedangkan kalau V tidak sama dengan 1, maka kita memperoleh 3 titik keseimbangan, namun kestabilan dari E2 dan E3 bergantung kepada V. Dia berubah kalau V-nya berubah di sekitar 1 dan 2. Nah, hal lain yang menarik adalah ini ya, tadi seperti yang tadi, di sini ada kasus di mana semua titik tidak stabil. Ya, berarti kita punya pertanyaan, ya, nanti orbitnya perginya kemana kalau semuanya tak stabil. Itu. Nah, berdasarkan 2 contoh ini, untuk contoh yang pertama kita hanya memiliki 1 parameter yaitu mu, sedangkan pada contoh yang kedua kita memiliki 5 parameter, namun parameter yang menentukan perubahan kestabilan atau perubahan dinamik itu hanya 4 parameter, yaitu rho, alfa, eta, dan beta. Di soal yang kedua ini, mu tidak berpengaruh terhadap perubahan sifat dinamik. Itu. Nah, berikutnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan bifurkasi. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bifurkasi berkaitan dengan sistem otonomus yang memuat parameter. Ya, jadi bentuk umumnya seperti ini. dx dt sama dengan fx alfa. Dalam hal ini x-nya kita tahu adalah variabel, sedangkan alfa di sini adalah parameter. Nah, parameternya itu bisa hanya 1, bisa juga lebih dari 1. Makanya alfa di sini adalah vektor di Rm. Jadi seperti contoh yang pertama tadi yang soal UTS, alfanya adalah mu ya. Mu berarti di R hanya ada 1. Dan untuk contoh yang kedua, ada 5 parameter, berarti alfanya di R5. Nah, dari 2 contoh tadi, kita lihat bahwa perubahan nilai parameter dapat mengakibatkan perubahan dari dinamika sistem ya atau perilaku solusi. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka dikatakan bahwa sistem otonomus ini mengalami bifurkasi. Ya, jadi sebenarnya apa sih bifurkasi itu? Bifurkasi adalah perubahan perilaku orbit solusi atau perilaku solusi ya atau dinamika sistem akibat bervariasinya nilai parameter. Nah, bentuk perubahannya bisa 2 macam tadi ya. Bisa jumlah titik tetapnya yang berubah ya dari 2 menjadi 1 atau dari 3 menjadi 2 atau tadi kestabilan titik tetapnya juga berubah karena nilai parameternya berubah. Ya, nah parameter yang menyebabkan terjadinya bifurkasi itu yang disebut sebagai parameter bifurkasi. Jadi pada soal nomor 1 tadi, mu adalah parameter
bifurkasi ya, soal yang UTS, kemudian soal latihan kita ada 5 parameter, tapi ternyata hanya 4 yang berpengaruh terhadap sifat kestabilan. Jadi parameter bifurkasinya hanya 4, ada 4 yang dirangkum menjadi V ya, sedangkan mu pada soal latihan itu bukan parameter bifurkasi, sebab perubahan mu tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan sifat solusi. Nah, sekarang tadi kita lihat ada mu sama dengan berapa tadi? 0 dan 5 ya untuk soal UTS, kemudian ada V di antara V sama dengan 1 dan V sama dengan 2 ya, nilai-nilai yang istimewa. Nah, nilai-nilai yang istimewa itu kita sebut sebagai nilai bifurkasi, yaitu nilai dari parameter bifurkasi yang tempat terjadinya perubahan perilaku orbit solusi. Ya, jelas ya. Jadi seperti itu bifurkasi. Nah, hampir semua sistem otonomus yang memiliki parameter itu mengalami bifurkasi. Namun, ada bifurkasi-bifurkasi istimewa yang khas ya. Nah, itu kita pelajari berikut ini. Jadi kita bahas bifurkasi pada sistem dinamik kontinu yang satu dimensi ya. Jadi dua soal yang tadi itu 2 dimensi. Sekarang yang sederhana dulu 1 dimensi, kita bahas 3 bifurkasi ya, yaitu bifurkasi saddle node, bifurkasi transkritikal, dan bifurkasi Pitchfork. Itu kita mulai dengan yang pertama. Jadi ini bifurkasi yang khas ya, disebut bifurkasi saddle node. Jadi sistem yang mengalami bifurkasi saddle node itu memiliki bentuk standar seperti ini ya, dx dt sama dengan plus minus x kuadrat plus minus a. Jadi parameternya a, dan di sini kalian boleh pilih kombinasi antara ini positif-positif ya, positif-negatif, negatif-positif, atau negatif-negatif. Nah, sebagai contoh ya, kalau saya ambil di sini positif, di sini negatif, maka kita punya dx dt sama dengan x kuadrat min a. Coba kita lihat ya, sebetulnya seperti apa sih bifurkasi saddle node. Ya, nah kita lihat di sini sistemnya jelas nonlinear. Ya, titik tetapnya adalah ini ya. Kita cari dari sini dx dt sama dengan 0, berarti apa? X kuadrat min a. Mudah, berarti kita peroleh x bintang plus minus akar a. Nah, kita menghadapi bilangan di bawah tanda akar, berarti kalau a-nya negatif, maka ini menjadi bilangan kompleks ya. Kompleks alias x bintangnya tidak ada. Sedangkan kalau a-nya sama dengan 0, kita hanya memiliki satu titik keseimbangan, yaitu x bintang sama dengan 0. Sedangkan kalau a-nya positif, barulah kita mempunyai 2 titik keseimbangan. Ya, dari sini terlihat bahwa perubahan a dari negatif menjadi positif itu mengakibatkan perubahan banyaknya titik tetap atau titik keseimbangan, dari tidak ada menjadi satu titik tetap, kemudian menjadi 2 titik tetap. Nah, sekarang bagaimana dengan kestabilannya? Ya, karena sistem nonlinear, berarti kita harus lakukan linearisasi. Ya, karena ini cuma 1 dimensi, mudah saja kita tinggal menentukan tanda dari f aksen. F aksennya 2x ya. Jadi penentu kestabilan di sini f aksen. Kalau f aksen di x bintang negatif, dia stabil asimtotik ya, stabil asimtotik. Kemudian kalau f aksen x bintangnya positif, dia tak stabil, tapi yang repot adalah kalau hasilnya 0. Ini tidak dapat ditentukan kestabilannya. Mari kita lihat satu demi satu ya. Jadi ini ya, f aksennya sama dengan 2x. Nah, sekarang kita mulai dengan a lebih kecil dari 0. Tadi jelas ya, titik tetapnya tidak ada. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan analisis kestabilan, tapi kita masih bisa membahas bagaimana sifat orbit solusinya. Nah, kalau a-nya lebih kecil dari 0, di sini x kuadrat min a, a-nya lebih kecil dari 0, berarti ini menjadi positif ya, x kuadrat min a-nya menjadi positif, berarti dx dt-nya menjadi positif. Kalau dx dt positif, berarti
arah orbitnya selalu ke kanan. Gitu. Nah, kalau A-nya sama dengan 0 bagaimana? A-nya sama dengan 0 berarti dx dt sama dengan x kuadrat. Berarti satu-satunya titik tetap adalah x bintang sama dengan 0. Nah, sayangnya kestabilan titik tetapnya juga tidak dapat ditentukan ya, karena f aksennya menjadi 2 kali 0 menjadi 0. Sehingga tidak dapat ditentukan dan kita memerlukan bantuan medan arah. Ya, bantuan medan arah. Di sini ada x bintang sama dengan 0, dx dt sama dengan tadi x kuadrat, dan selalu positif kecuali untuk x sama dengan 0. Sehingga arah orbitnya menjadi begini. Ya, dari kiri akan mendekati titik tetap, kemudian tapi kalau kita berangkat dari sebelah kanan dari titik tetap, dia akan meninggalkan titik tetap. Nah, sifat kestabilannya kita katakan apa ini? Semi stabil. Sehingga potret fasenya tadi mengadopsi apa yang diperoleh dari medan arah, jadi akan seperti ini. Ini untuk A sama dengan 0. Nah, sekarang jadi kita sudah lihat ya, A sama dengan 0 ya, seperti ini ya. Kemudian A negatif tadi tidak ada titik keseimbangan, sekarang A positif. Ya, A positif kita punya 2 titik keseimbangan ya. Positif akar A dan negatif akar A. Jadi seperti tadi kita cek nilai F aksen di kedua titik keseimbangan itu ya. Jadi kalau titik keseimbangan minus akar A sudah jelas negatif hasilnya, maka stabil asimptotik. Sedangkan kalau yang satunya yang akar A menjadi positif ya, F aksennya sehingga tak stabil. Jadi mudah, kita sebenarnya tidak perlu menggambar medan arahnya, kita langsung bisa membuat potret fasenya ya, yang minus akar A ini stabil, sedangkan yang akar A menjadi tak stabil berarti ditinggalkan. Nah, baik. Jadi kalau kita rangkum ya tadi seperti ini ya potret fasenya. Nah, hasil ini ya, hasil yang seperti ini yang jadi 2 baris ini bisa kita nyatakan, kita ringkas dalam satu gambar atau satu diagram yang disebut sebagai diagram bifurkasi. Seperti tadi ya di 2 soal yang sebelumnya, yang 2 dimensi, kita juga menggambar bagaimana perubahan dari parameter itu menentukan perubahan dari titik keseimbangan atau kestabilannya. Jadi di sumbu kita gambar ya, di sumbu mendatar ini adalah parameternya, parameter A. Tadi kita lihat untuk A, jadi A-nya ini dibagi menjadi 2 ya, kecil dari 0 dan besar dari 0. Ya, kemudian di sini kita akan melihat bagaimana titik tetapnya berubah. Ya, jadi untuk A kecil dari 0 tidak ada titik tetap. Ya, tapi bagaimana tadi perilaku orbit solusinya? Dia selalu ke kanan ya. Nah, kalau ke kanan berarti di sini karena sekarang X-nya ini kita buat menjadi sumbu tegak, berarti ke kanan menjadi ke atas. Gitu. Jadi ini orbitnya ke atas terus, tapi tidak ada titik tetap atau tidak ada titik keseimbangan. Nah, sekarang kalau A-nya persis sama dengan 0, tadi potret fasenya kan ini ya, seperti ini ya, ke kanan terus, tapi di sini ada titik tetap, jadi semi stabil. Jadi seperti ini kita gambar, kita pindah ke sini. Ya, ke kanan artinya di sini ke atas. Nah, kemudian untuk A-nya positif, ya kita punya 2 titik keseimbangan, yaitu akar A dan minus akar A. Nah, grafik dari akar A kan begini ya, jadi X bintangnya sama dengan akar A. Gitu. Jadi titik tetapnya ini berubah bergantung kepada A. Ya, makin besar nilai A, dia akan semakin besar juga nilai dari X bintang ini. Besar positif ya, sedangkan yang ini membesar negatif. Ya, kemudian kalau bicara kestabilannya tadi ya, yang akar A tak stabil berarti ditinggal, satu ke atas, satu ke bawah di sini. Sedangkan yang minus akar A tadi stabil berarti didekati dari bawah maupun dari atas. Nah, diagram ini ya merangkum apa yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, diagram ini disebut diagram bifurkasi.
bifurkasi. Ya, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa A merupakan parameter bifurkasi dengan nilai bifurkasi A sama dengan 0. Ya, sebab ketika nilai A berubah di sekitar 0, di sini ya terjadi perubahan sifat solusi. Dari tidak ada titik keseimbangan menjadi ada 1, menjadi ada 2, kemudian kestabilannya juga berubah ya, dari semi stabil menjadi di sini masing-masing seperti ini. Ya, jadi di sini gambarnya menarik ya karena panahnya ini konsisten. Ya, hanya seperti seolah-olah ini dipecahkan oleh diuraikan ya, dibagi oleh dua kurva ini. Ya, jadi ini yang di atas kurva ini selalu ke atas, yang di bawah kurva ini juga selalu ke atas. Nah, ini di sini dipecah oleh kurva. Nah, ada semacam perjanjian dalam menggambar diagram bifurkasi bahwa titik keseimbangan yang tidak stabil itu kurvanya putus-putus ya. Ini kurvanya putus-putus untuk yang akar A, sedangkan yang minus akar A karena stabil dia penuh ya, tidak putus-putus. Jadi seperti itu yang disebut dengan bifurkasi saddle node. Gambarnya seperti ini. Nah, saya ingin kalian mencoba untuk kasus yang lain. Masih ada 3 kasus ya. Jadi tadi yang sudah dicoba di sini plus, di sini negatif, positif, di sini negatif ya. Sekarang kalian bisa coba kalau dua-duanya positif, dua-duanya negatif, atau di sini negatif, kemudian di sini positif. Saya ingin kalian mencoba sampai ada gambar diagram bifurkasinya dan coba dibandingkan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Itu bifurkasi berikutnya yang kita pelajari pada sistem otonomos satu dimensi adalah bifurkasi transkritikal, yaitu bifurkasi yang terjadi pada sistem otonomos satu dimensi yang memiliki bentuk standar seperti ini. Jadi dx dt sama dengan plus minus x kali a plus minus x. Jadi ini bentuknya masih bentuk kuadrat ya, tapi agak berbeda dengan yang bentuk kuadrat sebelumnya. Kalau yang sebelumnya plus minus x kuadrat plus minus a. Ya. Jadi kalau kita ambil salah satu contoh di sini yang diambil bagian depannya plus, kemudian bagian belakangnya negatif ya, sehingga contohnya di dx dt sama dengan x kali a min x. Titik tetapnya mudah saja, x sama dengan 0 dan x sama dengan a. Ya, jadi hanya ada 2 kasus di sini, ya, a sama dengan 0 atau a tidak sama dengan 0. Kalau a-nya sama dengan 0, kita hanya memiliki satu titik kesetimbangan, yaitu x bintang sama dengan 0, sedangkan kalau a-nya tidak sama dengan 0, maka kita memiliki 2 titik kesetimbangan. Jadi, di sini terjadi perubahan banyaknya titik kesetimbangan ketika A berubah dari tidak 0 menjadi 0. Nah, kestabilan titik tetapnya sama seperti sebelumnya, kita lakukan linearisasi dengan mencari F aksen. Di F aksennya adalah A dikurangi 2X, ya. Nah, kita lihat satu demi satu. Nanti untuk A sama dengan 0, tadi titik tetapnya hanya ada 1 ya. Kemudian kalau kita masukkan ke persamaannya, ya, ke F aksen X atau ke persamaannya, kalau A sama dengan 0, kita jadi punya apa? Dx dt sama dengan min X kuadrat. Ya, sehingga F aksennya menjadi min 2X. A sama dengan 0, F aksennya sama dengan min 2X. Sehingga kalau X bintang sama dengan 0, diperoleh F aksennya sama dengan 0. Jadi, ini juga tidak dapat ditentukan kestabilannya, sehingga kita memerlukan analisis medan arah. Ya, kalau A-nya sama dengan 0, tadi dx dt-nya sama dengan minus x kuadrat. Selalu negatif, kecuali untuk x sama dengan 0. Jadi, berbeda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi selalu positif ya, sekarang selalu negatif, kecuali untuk x bintang sama dengan 0. Jadi, kalau dari kanan, dari x bintang, dia akan, kalau kita berangkat dari posisi di sebelah kanan x bintang, maka dia orbitnya ke kiri. Tapi kalau kita berangkat dari posisi yang di sebelah kiri x bintang, maka dia juga meninggalkan x bintang sama dengan 0 ke kiri. Sehingga sifat kestabilannya menjadi semi stabil. Dan potret fasenya
sekali lagi mengadopsi gambar yang diperoleh dari medan arah, ya. Jadi seperti ini. Jadi X bintang sama dengan 0, ya, didekati tapi kemudian dijauhi dan arahnya selalu ke kiri. Nah, kemudian untuk A tidak sama dengan 0, ya, titik tetapnya ada 2. Kita lihat kestabilannya bagaimana, ya. Untuk X1 bintang, ya, kalau dimasukkan X-nya sama dengan 0, maka diperoleh A. Ya, sedangkan yang X2 bintang, kalau dimasukkan X2 bintang sama dengan A, maka diperoleh A dikurangi 2A sama dengan minus A. Nah, sekarang tinggal kita lihat, kalau A-nya negatif, apa yang terjadi? Ya, X1 bintang menjadi stabil, asimptotik ya, sebab F aksennya negatif. Sebaliknya, X2 bintang menjadi tak stabil, sebab F aksen X2 bintang menjadi positif ya, karena A-nya negatif. Nah, sebaliknya, kalau A-nya positif, ya, X1 bintang berubah menjadi tak stabil, karena F aksennya sama dengan A positif. Dan X2 bintangnya nanti berubah menjadi stabil. Jadi jelas sekali terlihat di sini bahwa perubahan nilai A dari negatif menjadi positif menyebabkan perubahan kestabilan titik kesetimbangan. Ya, tuh. Jadi kalau A-nya positif, ya, ini medan arah maupun potret fasenya nanti sama saja. Kalau A-nya positif, yang X bintang sama dengan 0 tadi apa? A-nya positif, X bintang sama dengan 0 tadi tak stabil. Jadi ditinggal. Kemudian yang X bintang sama dengan A yang stabil. Ya, sebaliknya kalau A-nya negatif, ya, X bintang yang sama dengan 0 menjadi stabil sehingga didekati, sedangkan yang X bintang tidak sama dengan 0 nanti ditinggalkan. Baik, ya, jadi ini nanti sama saja antara potret fase dan medan arahnya. Oke, nah sekarang hasil ini kita rangkum seperti tadi dalam suatu diagram bifurkasi. Ya, kalau tadi titik keseimbangannya kan bentuknya akar. Nah, kalau di sini kan titik keseimbangannya X sama dengan A, jadi berupa garis lurus. Ya, nah tapi tadi kan terjadi perubahan sifat kestabilan. Ya, jadi kalau A-nya negatif, tadi gimana? A-nya negatif, X bintang sama dengan A, jadi garis itu menjadi tidak garis yang miring itu ya, yang X sama dengan A, itu menjadi putus-putus karena tidak stabil, ditinggalkan. Ya, sedangkan yang X sama dengan 0 itu garis lurus yang mana? Yang mendatar. Ya, X sama dengan 0 itu sama dengan sumbu A. Gitu kan? Sumbu A, nah itu dia menjadi stabil ya untuk A yang negatif. Di gambar ini ya. Kemudian ketika A-nya sama dengan 0, hanya ada satu titik kesetimbangan, ya, yaitu X bintang sama dengan 0 yang sifatnya semi stabil, tapi panahnya selalu ke bawah, ya, karena tadi arahnya ke kiri kan, ya, kiri. Kemudian kalau A-nya positif, ya, A-nya positif berarti sekarang X sama dengan A yang stabil, sehingga garisnya penuh. Sedangkan yang X sama dengan 0 atau di sumbu A, yaitu menjadi putus-putus. Ya, jadi di sini terjadi perubahan banyaknya titik kesetimbangan dari 2 menjadi 1, kembali menjadi 2. Gitu. Dengan sifat kestabilan yang terbalik. Yang tadinya stabil menjadi tak stabil, yang tadinya tak stabil menjadi stabil. Tuh, nah ini sama seperti tadi ya, panahnya ini juga konsisten. Ya, di atas garis itu dia ke bawah ya, kemudian di antara garis dia ke atas, kemudian di bawah garis, ya, di bawah 2 garis itu dia selalu ke bawah. Itu. Nah, inilah diagram bifurkasinya, berbeda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi bentuknya akar sehingga melengkung. Ya, garis kurva X sama dengan akar A dan minus akar A. Kalau ini kurvanya X sama dengan A sehingga garis lurus. Jadi, terlihat di sini bahwa parameter bifurkasinya adalah A dan nilai bifurkasinya A sama dengan 0. Sebab pada saat A
berubah dari negatif menjadi 0 dan menjadi positif, ya, di situ terjadi perubahan perilaku solusi, baik dalam hal banyaknya titik kesetimbangan maupun dalam hal kestabilan titik kesetimbangannya. Ya, jadi jelas ya. Nah, kalian bisa coba seperti yang tadi, kasus yang lain, masih ada 3 kasus yang lain. Oke. Bifurkasi berikutnya disebut bifurkasi Pitford. Nah, ini berbeda lagi ya. Kalau tadi dx dt ya bentuknya kuadrat, sekarang bentuknya pangkat 3. Tuh. Pangkat 3 sama kombinasinya bisa positif-positif, positif-negatif, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya positif-negatif ya. Ya, titik tetapnya. Ya, jadi ini mirip seperti seakan-akan ini kombinasi dari 2 contoh sebelumnya ya. Tuh, jadi titik tetapnya itu paling banyak berapa? 3. Ya, paling banyak 3. Jadi X1 bintang sama dengan 0 dan X2 3 bintang itu sama dengan plus minus akar A. Jadi kalau A-nya negatif, tadi akar A pasti tidak ada, sehingga X1, X2 maupun X3 itu, X1 ada yaitu 0 dan X2, 3 tidak ada, sehingga hanya ada satu titik kesetimbangan. Sedangkan kalau A-nya sama dengan 0, X2, 3 itu sama dengan X1 bintang. Ya, X2, 3 bintang sama dengan X1 bintang, sehingga juga hanya ada satu titik kesetimbangan, yaitu X bintang sama dengan 0. Nah, titik kesetimbangannya menjadi ada 3 itu hanya kalau A-nya positif. Ya, kestabilannya sama seperti tadi, kita lakukan linearisasi, F-aksennya jadi apa? F-aksennya jadinya A dikurangi 3 X kuadrat. Ya, oke, kita. Ya, jadi ini untuk A kurang dari sama dengan 0, tadi titik tetapnya hanya ada satu ya, yaitu X bintang sama dengan 0, dan kestabilannya menjadi, ya, kalau X bintang sama dengan 0, A dikurangi 0, kalau A-nya negatif, ya, tadi kan X A-nya kan lebih kecil atau sama dengan, jadi kalau A-nya negatif jelas X bintangnya stabil, tapi kalau A-nya sama dengan 0, lagi-lagi X bintang tidak dapat ditentukan karena F aksen X bintangnya menjadi 0. Jadi sama menggunakan medan arah, ya, menggunakan medan arah kalau kalau A-nya positif ya. Kalau A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 berarti dx dt-nya menjadi minus X pangkat 3. Minus X pangkat 3 itu dia akan bernilai positif kalau X-nya negatif dan bernilai negatif kalau X-nya positif. Sehingga panahnya seperti itu. Di sebelah kanan dia mengarah ke kiri, di sebelah kiri dia mengarah ke kanan. Sehingga X bintang sama dengan 0 menjadi stabil asimtotik. Gitu. Ya, jadi kalau A lebih kecil dari 0 jelas ya, dia stabil. Jadi kesimpulannya untuk A lebih kecil sama dengan 0, titik tetapnya hanya ada satu, yaitu X bintang sama dengan 0, dan kestabilannya adalah stabil asimtotik, baik untuk A negatif maupun A sama dengan 0. Itu, lanjutkan. Seperti ini ya, jadi sekarang untuk A positif. A positif tadi ada 2 titik kesetimbangan. Ya, untuk yang pertama, titik yang pertama, itu 0, ya, hasilnya F aksen X1 bintangnya sama dengan A. Berarti A-nya positif tak stabil. Kemudian untuk dua titik yang lain, hasilnya F aksennya adalah min 2A. Karena A-nya positif, maka min 2A menjadi negatif. Berarti kedua titik ini selalu stabil asimtotik. Itu sehingga 0 diapit oleh 2 titik tetap yang stabil, sedangkan 0 sendiri tidak stabil. Nah, dari sini terlihat ya, terjadi perubahan kestabilan dari titik X bintang sama dengan 0. Jadi yang kalau untuk A lebih kecil sama dengan 0 dia stabil asimtotik, tapi kalau untuk A lebih besar dari 0 dia menjadi tak stabil. Gitu. Ya. Jadi kalau kita rangkum menjadi seperti ini dan diagram bifurkasinya jadi seperti ini. Ya, jadi untuk A lebih kecil sama dengan 0, jadi berbeda dari
bifurkasi saddle node tadi ya, A kurang dari 0 kan nggak ada titik tetap. Kalau di sini ada titik tetapnya, ada 1, yaitu X bintang sama dengan 0. Nah, X bintang sama dengan 0 itu kan sumbu A, ya. Sumbu A, nah sifatnya bagaimana tadi? Stabil, asimptotik, sehingga panahnya mendekat. Kemudian, untuk A sama dengan 0 juga seperti itu. Nah, sekarang berubah kalau A-nya positif. Untuk A positif, tadi X bintang sama dengan 0 yang di sumbu A itu ya menjadi tak stabil kan, sehingga menjadi putus-putus. Jadi yang tadinya garis lurus menjadi putus-putus ketika A-nya positif. Ya, nah yang garisnya penuh itu adalah yang akar A ya. Jadi kurvanya seperti itu ya, X sama dengan akar A. Itu menjadi stabil sehingga didekati baik dari atas maupun dari bawah. Kemudian yang satunya yang minus akar A juga demikian. Ya, jadi di sini nilai parameter bifurkasinya juga A dengan nilai bifurkasi sama dengan 0. Nah, kalian bisa mencoba contoh yang lain. Masih ada 3 lagi. Baik, jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini, kenapa namanya pitchfork ya? Gambar diagram bifurkasinya ini kan mirip seperti garpu ya, seperti garpu atau apa sih yang untuk pertanian itu ya, garpu yang besar itu, yang untuk pengangkut jerami, itu pitchfork namanya, atau fork garpu ya. Jadi nama ini mengikuti diagram bifurkasinya. Itu. Nah, jadi itu bifurkasi untuk sistem otonomus satu dimensi. Ada 3, sudah kita bahas semuanya. Sekarang kita akan masuk ke yang 2 dimensi. Nah, sebelum kita membahas bifurkasi pada sistem 2 dimensi, kita lihat definisi baru ya. Baru sebenarnya sih sudah pernah ya kita lihat, tapi ini definisi secara persisnya itu yang disebut dengan orbit periodik. Ya, jadi orbit periodik itu gampangnya adalah orbit yang kembali lagi ke titik asalnya setelah periode waktu tertentu. Jadi kalau misalkan V adalah suatu solusi bersama diferensial ini ya, bersama diferensial atau sistem otonomus dx dt sama dengan fx yang berawal dari x0, kemudian titik x0 ini disebut titik periodik dengan periode t jika apa? Setelah waktu t, jadi v t x0 ya, itu kembali lagi menjadi x0. Ya, tetapi kalau untuk t kurang dari t besar, untuk t kecil kurang dari t besar, maka v-nya ini belum kembali ke x0. Gitu. Nah, itu titik periodik x0-nya ya. Jadi x0-nya jadi berawal dari dia kembali ke dia. Nah, sekarang yang dimaksud dengan orbit periodik adalah ya, jika x0 adalah titik periodik, jadi kita punya titik periodik dulu, kemudian dengan periode t, maka kumpulan titik-titik yang dilalui oleh si solusi itu yang kita sebut sebagai orbit periodik. Ya, jadi seperti itu. Jadi orbit periodik itu sifatnya kurvanya akan berupa kurva yang tertutup ya, karena nilai awal ya berangkat dari x0, berangkat dari titik x0, kemudian kembali lagi menjadi x0, kembali lagi ke x0, berarti orbitnya akan tertutup. Itu keistimewaan dari orbit periodik. Jadi orbit periodik sering juga disebut closed orbit atau orbit tertutup. Itu. Nah, ada definisi lain yaitu limit cycle. Nah, limit cycle itu ada kaitannya dengan orbit periodik tadi. Ya. Jadi limit cycle itu ada yang menyebutkan dia orbit periodik yang terisolasi. Ya. Itu ya sebenarnya secara umum itu orbit periodik yang sifatnya mirip seperti titik kesetimbangan, yaitu dia dapat didekati atau dijauhi oleh orbit-orbit yang lain. Nah, jadi sebetulnya orbit periodik ini bukan titik tetap ya, tapi berupa kurva tertutup ya atau orbit tertutup ya. Tapi dia bisa didekati atau dijauhi oleh orbit-orbit solusi di sekitarnya, sehingga disebut limit cycle. Limit itu artinya kan didekati gitu. Ya. Nah, sebagai contoh ini ya, jadi ini kalau kita punya sistem sistem otonomus 2 dimensi ya, rumit ya kelihatannya ini ya.
Ya, jadi kalau dicari titik kesetimbangannya gimana? Dx dt sama dengan 0 mengakibatkan seperti ini, ya, y ditambah dan seterusnya sama dengan 0. Kalau y-nya saya keluarkan, maka menjadi seperti ini. Kemudian kalau y dibagi x, ya, kita peroleh minus y dibagi x, itu diperoleh ruas kanannya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ruas kanan ini ada di dy dt juga. Jadi, kita gantikan yang bentuk 1 min x kuadrat min y kuadrat dikalikan 4 min x kuadrat min y kuadrat itu dengan minus y per x pada persamaan dy dt sama dengan 0. Ya, sehingga diperoleh persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bayangkan adalah sebagai persamaan lingkaran berpusat di 0,0 berjari-jari 0. Jadi berupa apa? Ya, lingkaran berjari-jari 0 ya berarti tidak ada jari-jarinya ya. Berarti ya titik 0,0 itu sendiri. Ya, nah permasalahannya apakah betul titik kesetimbangannya hanya 0,0 saja? Tidak adakah titik kesetimbangan yang lain? Itu. Ya, jadi kita coba lihat. Untuk melihatnya kita transformasi sistem ini ke koordinat kutub atau koordinat polar ya, karena sistemnya rumit ya. Nanti kita mencari matriks Jacobi-nya juga lumayan rumit ini. Jadi kita ubah menjadi sistem koordinat polar. Nah, kita ingat sistem koordinat polar itu seperti apa? Jadi kita transformasi ya dari XY ke R theta dengan persamaan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Terus kita akhirnya punya hubungan antara X, Y, dan R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kalian bisa cek ya, bahwa kalau dx dt, ya, dx dt itu, ya, berarti apa? Dx dt adalah dx dr, ya, kali dr dt, ditambah dx d theta kali d theta dt. Terus nanti disamakan dengan persamaan y ditambah x kali 1 min x kuadrat min y kuadrat kali 4 min x kuadrat min y kuadrat, di mana x dan y-nya diganti dengan yang x-nya r cos theta, y-nya diganti dengan r sin theta. Hal yang sama kalian lakukan untuk dy dt. Dy dt jadi apa? dy dr, ya, dy dr itu apa? Sin theta, ya kan? Dy dr, kemudian dr dt, kemudian ditambah dengan dy d theta dikalikan d theta dt. Gitu. Sehingga nanti kita akan punya persamaan dalam dr dt dan d theta dt. Ya, jadi bisa ya mengubah dari dx dt dy dt menjadi dr dt d theta dt. Jadi kita mempunyai sistem baru yang lebih sederhana, ya, yaitu R kali 1 min R kuadrat, ya, kali 4 min R kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di sini menjadi sistem yang terpisah ya, dr dt tidak mengandung theta, d theta dt juga tidak mengandung R. Itu. Jadi kita bisa memandang masing-masing, ya. Nah, sekarang kalau ditanya di sistem yang baru ini titik kesetimbangannya apa? Ya, kalau kita perhatikan d theta dt ini sama dengan min 1. Kalau kita buat 0 tidak mungkin. Ya, jadi bisa dikatakan ini d theta dt tidak mempunyai titik kesetimbangan, sedangkan dr dt ini yang membuat 0 itu adalah r sama dengan 0, r sama dengan plus minus 1, dan r sama dengan plus minus 2. Tapi kalau kita ingat r di sini adalah jari-jari, sehingga tidak mungkin negatif. Ya, sehingga titik kesetimbangan untuk dr dt atau titik yang membuat dr dt sama dengan 0 itu adalah r sama dengan 0, r sama dengan 1, dan r sama dengan 2. Nah, r sama dengan 0 itu berupa titik ya, karena jari-jarinya 0. Itu, sedangkan r sama dengan 1 berarti lingkaran berjari-jari 1. Ya, nah ini kita gambar ada lingkaran berjari-jari 1. Ya, kemudian r sama dengan 2 berarti lingkaran berjari-jari 2. Gitu. Nah, sekarang
d theta dt ini menyatakan apa? D theta dt adalah menyatakan sudut ya, perubahan sudut. Jadi kalau perubahan sudutnya negatif, maknanya orbitnya akan berputar kemana arahnya? Kalau negatif berarti searah jarum jam. Karena sudut yang bertambah positif itu kalau berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu.